Kobaran api menghanguskan rumah yang dijadikan tempat usaha mencuci pakaian di perumahan Pondok Arum, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Jumat sore. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Tangerang yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kejadian diduga berawal saat deterjen pewangi pakaian berbahan kimia tersenggol sehingga tumpah dan menyambar api pada kompor yang saat itu digunakan untuk memasak. Seketika api membesar dan merambat pada seluruh isi bangunan yang mudah terbakar. Diketahui di dalam rumah terdapat 5 orang. Keluarga yang terdiri dari anak dan istri pemilik usaha berhasil menyelamatkan diri. Namun karyawan dan pemilik usaha tewas terjebak karena tidak mampu menyelamatkan diri. Awal pertama mulai sih Bang, biasanya lagi masak, ya di sebelah tembok itu kebetulan ada jerigen yang isinya parfum, pewangi pakaian. Nah ketika itu nggak sengaja memang kesenggol gitu kan, jatuh. Ketika itu kena cipratan, akhirnya kena cipratan kompor itu dan si api itu kena cipratan air yang buang tumpah itu loh, minyak wangi gitu kan. Setelah 1 jam api berhasil dipadamkan petugas. Kasus kebakaran tersebut kini dalam penanganan Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter dari sebuah gudang. Di lokasi lain, petugas juga mengevakuasi seekor kucing peliharaan dari atap rumah. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ular sanca ini bersembunyi di bawah papan reklame sebuah gudang. Saat hendak ditangkap petugas, ular sempat menyerang. Dalam waktu setengah jam, petugas berhasil menangkap ular dengan pencapit dan dimasukkan ke dalam karung. Terima kasih kepada tim pemadam dari sektor Pulau Gadung yang telah mengevakuasi ular sanca batik panjang kurang lebih 3 meter di Petugas damkar yang sama kemudian mengevakuasi seekor kucing peliharaan dari atap rumah di Rawamangun. Kucing ini terjebak di atas atap saat bermain di luar rumah. Ketika ditangkap, kucing bersembunyi di sela atap hingga menyulitkan petugas. Namun dengan kesabaran, kucing bisa dievakuasi dan diserahkan ke pemiliknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta menemukan tas milik calon penumpang berisi uang 44 juta rupiah. Tas tersebut diserahkan kepada petugas keamanan stasiun dan langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Tindakan terpuji dilakukan seorang petugas kebersihan stasiun kereta api Yogyakarta bernama Sudaryanto. Pria berusia 38 tahun ini menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar 44 juta rupiah. Tas tersebut ditemukan di sekitar mesin pencetak tiket saat ia membersihkan area stasiun. Tas itu pun langsung diserahkan kepada petugas pos pengamanan untuk diperiksa isinya. Setelah mengetahui tas berisi uang, petugas pun langsung mengumumkan hilangnya tas dan mengembalikan kepada pemiliknya. Uang tunai senilai 44 juta rupiah itu milik seorang calon penumpang dari Madura, Jawa Timur yang akan melakukan perjalanan menuju Surabaya melalui stasiun Yogyakarta. PT Daop 6 Yogyakarta pun mengapresiasi petugas kebersihan yang telah mengembalikan barang calon penumpang tanpa ada satupun yang hilang. Atas kejujurannya, PT KAI Daop 6 Yogyakarta akan memberikan penghargaan kepada Sudaryanto. Penghargaan tersebut dapat berupa bingkisan uang tunai hingga ibadah umroh. PK2 kemarin sudah menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai akhlak. Salah satu adalah amanah ya, pemegang teguh kepercayaan diberikan. Bapak Sudaryanto sudah memberikan nilai-nilai itu bahwa yang menjadi bukan haknya akan dikembalikan ke pihak yang berwenang. Kalau ini ada Polsus Pak ya. Nah, untuk otomatis karena ada nilai-nilai kejujuran di situ Pak, kita reward dan punishment akan dijalankan.
Sementara itu, penemuan uang milik calon penumpang senilai 44 juta tersebut menjadi salah satu penemuan dengan nominal paling besar yang baru pertama kali terjadi di stasiun kereta api Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tempat pembuangan sampah akhir Burangkeng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami longsor dan kelebihan muatan. Hal ini membuat antrian panjang truk pengangkut sampah hingga 3 km. Antrian panjang truk pengangkut sampah terjadi hingga 3 km di tempat pembuangan sampah akhir Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal ini diakibatkan tempat pembuangan sampah mengalami longsor dan overload. Para sopir terpaksa menunggu hingga berjam-jam. Dulu masih nggak apa-apain, dulu mah enakan. Sekarang jadi begini, jadi kagak gimana ya. Tadi sempat di stop juga di tol yang belum jadi Ya, itu di stop juga. Berapa lama di situ bang? Paling sekitar 2 jaman dah. 2 jam. Berapa lama di situ bang? Hampir 2 jaman. 2 jam. 2 jam. Kalau normalnya nggak ngantri di sana berarti? Normalnya nggak ngantri sana enggak. Nah, langsung masuk ya? Masuk. Kalau ini di sini ngantri lagi bang berarti? 1 jaman dah sekarang. 1 jam. Jadi total ngantri 3 jam lebih lah ya? Menurut warga, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah ini akibat diguyur hujan. Kalau terkait longsor itu kan ada disebabkan beberapa faktor ya Bang ya. Jadi satu memang di cuaca juga lagi hujan, terus juga memang TPA ini sudah overload, dan terkait alat berat juga itu memang kurang kayaknya Bang. Warga berharap kepada dinas terkait untuk memperbaiki tata kelola penanganan sampah di TPA tersebut serta mempercepat masalah longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah akhir Burangkeng. Pemirsa, 3 partai yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta. Ketiganya mendukung pencalonan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim kecil berisikan 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan elit 3 partai ini membahas rencana koalisi perubahan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ketiganya bahkan sudah menyatakan satu frekuensi untuk mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Kini ketiga partai tengah bersiap bersama-sama untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update, dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Partai Nasdem mengaku terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS serta membuka peluang sebesar-besarnya bagi partai lain yang ingin bergabung. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang berharap bahwa ketiga partai ini segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan dan tengah menunggu deklarasi 20% sebagai syarat dukungan. Kini tinggal PKS yang belum mendeklarasikan secara resmi agar Anies Baswedan mendapatkan tiket Capres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Teguh Rifki mengatakan masalah waktu deklarasi merupakan proses internal partai. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution di rumah dinas Wali Kota Medan. Prabowo memuji menantu Presiden Jokowi yang duduk sebagai Wali Kota Medan. Pertemuan Prabowo Subianto dan Bobi Nasution disinyalir menjadi sinyal kuat dukungan Partai Gerindra untuk Bobi maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Prabowo juga menegaskan Gerindra merupakan partai pengusung saat Bobi Nasution maju sebagai calon wali kota di tahun 2020 silam. Prabowo menyampaikan masih cukup waktu untuk Bobi membuktikan kepemimpinannya. Apa harus eksplisit
Ya kita dulu juga yang mengusung beliau kan, wali kota, ya kan, jadi ya saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadership-nya dan sebagainya. Tapi ya kalau saya monitor ya cukup. Dari dunia hiburan, pemirsa, film animasi karya anak bangsa Kiko kembali memberikan kejutan untuk anak-anak Indonesia. Dirilis untuk pertama kalinya, film layar lebar bertajuk Kiko in the Deep Sea diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai edukasi untuk anak Indonesia. Animasi karya anak bangsa Kiko kembali meramaikan kancah hiburan Indonesia. 8 tahun lebih menghadirkan kisah-kisah menarik di layar kaca, tahun ini Kiko hadir di layar lebar bertajuk Kiko in the Deep Sea. Menjadi film layar lebar perdana, Kiko in the Deep Sea menceritakan petualangan Kiko bersama teman-temannya untuk menyelamatkan ekosistem laut. Dikemas dalam kisah yang menarik, nilai-nilai persahabatan, solidaritas, keberanian hingga peduli lingkungan disematkan di dalam film ini. Ini ada nilai-nilai positif yang ditanamkan di sini, yaitu sebuah perjuangan yang mana juga ada keberanian di situ untuk membela kebenaran dan ada persahabatan yang solid, juga ada saling persatuan, kesatuan yang mana membangun mereka untuk bersama-sama untuk memecahkan masalah. Idenya kita mulai dari kepedulian juga terhadap lingkungan, di mana nanti dalam film ini juga akan ada diangkat mengenai pencemaran lingkungan, di mana akan ada kepedulian kita semua terhadap lingkungan. Karakter baru seperti Clara, seorang putri dari kerajaan Sand Castle, juga akan diperkenalkan dalam Kiko in the Deep Sea. Kiko bukan sembarang film ya, ini adalah karya anak bangsa yang aku rasa memang sangat menginspirasi sekali. Bedanya yang pasti durasinya lebih panjang dan konfliknya juga lebih menantang sih untuk di film ya. Kisah petualangan Kiko dan teman-temannya dalam film Kiko in the Deep Sea merupakan karya Direktur Utama MNC Animation Liliana Tanusudibyo. Tayang perdana pada tanggal 23 Februari 2023 mendatang, Kiko akan mengajak Anda berpetualang di bioskop kesayangan Anda. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Dimas Winardi, iNews melaporkan.